siang Bu Kiki, apa kabar hari ini? Selamat siang Pak Kamal, Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Kamal dan Pak Didit? Alhamdulillah baik juga Bu Kiki. Saya dengar Bu Kiki hari ini akan melaksanakan praktek coaching kepada Bu Ratna. Iya benar Pak, saya akan melakukan coaching dengan Bu Ratna hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan instrumen penilaian yang akan Bu Kiki gunakan ketika praktek coaching nanti. Bagaimana? Kira-kira bisa sharing nggak? Bisa Pak Kamal, jadi nanti untuk rubrik penilaiannya itu saya akan lebih spesifik menggali potensi dari Bu Ratna. Ya, Bu Kiki. Lantas kompetensi mana yang akan Bu Kiki kembangkan? Ya, jadi nanti saya akan yang pertama itu memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Ratna dan menggali potensi dari Bu Ratna sendiri. Bu Kiki, bagian kompetensi mana yang ingin Ibu observasi dari pertanyaan berbobot tadi? Ya, yang akan diobservasi itu nanti ya Pak, bagian identifikasi, karena di bagian situ itu kadang saya masih bingung untuk menentukannya. Ya. Untuk cari poin-poinnya ya, kata kuncinya mungkin. Oh iya, untuk kata kuncinya saya masih bingung, jadi saya akan menekankan di identifikasi seperti itu. Iya. Baik Bu Kiki, kira-kira apa indikator tercapai tujuan yang ingin Bu Kiki capai dari praktek coaching nanti? Baik, nanti saya akan menggali si potensi dari si coachingnya ini agar si coaching ini bisa melaksanakan aksinya dengan baik. Bagus. Semoga nanti praktek coachingnya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Bu Kiki. Terima kasih Pak Kamal dan Pak Didi. Selamat Bu Kiki, semoga berhasil. Selamat pagi Bu Kiki. Selamat pagi Bu Ratna. Apa kabarnya hari ini Bu Ratna? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Biasa terus sedikit permasalahan. Bagaimana kabarnya Bu Kiki? Alhamdulillah baik. Permasalahan apa kok sampai manyun-manyun gitu? Ya nih Bu, di kelas saya, kelas yang mapel yang saya ambil itu ada beberapa anak yang itu Bu kurang aktif dan nggak semangat, malah terkesan takut untuk mengikuti pembelajaran praktik pada mapel saya Bu, terutama ini kepada praktik renang. Jadi Bu Ratna ini punya permasalahan dalam pembelajaran, terutama di praktek renang. Ya, Ya. dan harapan saya adalah di akhir perbincangan ini saya mendapatkan solusi. Gitu. Apakah Bu Ratna sudah menelusuri anak ini? Kenapa dia tidak mau berenang? Iya, saya sempat memanggil anak tersebut, berbincang-bincang itu Bu, melakukan pendekatan. Saya tanya, kenapa kamu kok takut untuk ikut materi ini, gitu kan Bu. Dan di situ anak tersebut bilang katanya trauma, pernah terkena pas bareng keluarga dia di kolam renang, dan itu tidak langsung dapat pertolongan Bu, berarti tidak tidak ada yang menangis gitu. Terus setelah selang beberapa waktu ada yang menolong, dan itu yang menyebabkan anak tersebut takut. Kira-kira langkah apa yang akan Bu Ratna lakukan agar anak ini itu tidak takut lagi mengikuti pembelajaran renang? Ya, saya rencananya gini Bu, akan melakukan selain tadi pendekatan. Setelah saya sudah mengetahui permasalahan dari anak tersebut, saya mungkin akan merubah metode pembelajaran saya di kelas saya. Mungkin di situ yang selama ini saya menganggap semua peserta didik itu sama, berani, pemberani, tidak takut dengan kolam. Ternyata ini ada beberapa anak yang seperti itu, yang berarti metode pembelajaran akan saya perbaiki, mungkin dengan menghadirkan media pembelajaran yang lebih menarik, kemudian di situ memotivasi anak agar berani dan move on dari sesuatu yang sudah terjadi tadi, pengalaman yang buruk tadi. Tentunya ya saya tidak lepas dari
rekan-rekan lah Bu untuk membantu saya di situ. Kalau di range itu kira-kira ada di angka berapa? Ya setelah saya melakukan perubahan tadi Bu, metode pembelajaran yang sudah saya ubah tadi, alhamdulillah di angka antara 8 Bu keberhasilannya. Iya, 8 ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu Ratna mulai kapan nih menerapkan pembelajaran ini? Ya secepatnya Bu, agar apa ya, anak itu tadi mendapatkan hak dia belajar agar tidak tertinggal dari pelajaran, kemudian agar tidak minder, otomatis kan pasti minder jika yang lain ikut mendapatkan pembelajaran, kemudian ada obrolan-obrolan dari teman-teman dia, sedangkan dia kok tidak ikut sendiri, kan nanti pasti minder. Itu ya segera Bu akan saya lakukan. Metode pembelajaran apa yang akan nantinya Bu Ratna lakukan? Ya tadi selain pendekatan ya metodenya ya PBL Bu, problem listening. Di situ saya akan menghadirkan masalah kepada anak dalam mapel itu yang sering terjadi apa. Nanti kan beragam jawaban pasti kan akan muncul dari anak-anak Bu. Ya, di antaranya pasti kan ada yang takut Bu, gitu lah. Itu nanti pasti terjurus ke anak tersebut. Iya. Jadi ketika Bu Ratna melakukan metode tersebut, dukungan dari sekolahan? Iya Bu, tentu saja saya tidak lepas dari kolaborasi. Tentunya yang pertama pimpinan saya, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian wali murid, bahkan kalau memungkinkan ya komite saya hadirkan. Kepala sekolah pasti terutama ya Bu, itu untuk mengakses kegiatan di luar sekolah. Ini kan termasuknya kegiatan di luar sekolah, bukan di lingkungan sekolah. Ibu keluar itu butuh persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian selain itu saya akan mengajak siapa? Wali kelas, ya wali kelas tersebut, guru kelasnya saya ajak biar ikut memantau. Nah kemudian tentu saja wali murid juga akan saya minta persetujuan karena itu butuh ACC dari wali murid karena di luar lingkungan sekolah juga. Nah selain itu jika setelah saya sharing dengan kepala sekolah kemudian memungkinkan untuk menghadirkan komite, ya kenapa tidak ya saya hadirkan untuk meminta persetujuan dan masukan-masukan yang berarti lah. Ya, luar biasa ya. Jadi semua warga sekolah juga mendukung, dari orang tua juga mendukung ya. Itu sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian juga sudah menerapkan pembelajaran yang menarik, yang membuat siswa itu tidak takut lagi berenang ya Bu ya. Bagaimana perasaan Bu Ratna setelah ngobrol-ngobrol dengan saya, apakah sudah menemukan solusinya? Iya Bu, saya sekarang sudah agak lega dengan sharing bersama Bu Kiki. Saya sudah menemukan solusi-solusi yang saya hadapi. Baik Bu Ratna, setelah keberhasilan ini, rencana apa yang akan Bu Ratna lakukan untuk selanjutnya? Iya Bu, saya rencananya itu akan mengimplementasikannya tadi ya, cara menyelesaikan masalah yang saya hadapi, kemudian akan saya wujudkan dengan aksi nyata saya dalam kehidupan saya. Iya, sangat luar biasa sekali Bu Ratna ya. Bu Ratna tadi juga sudah menemukan solusinya sendiri, kemudian juga alhamdulillah sudah lega ya setelah cerita dengan saya. Semoga Bu Ratna nanti bisa konsisten terus dan semoga nanti siswanya senang, semuanya senang belajar dengan Bu Ratna dan Bu Ratna menjadi guru yang dinanti-nanti oleh siswanya. Amin. Terima kasih ya Bu atas Iya, waktunya. sama-sama Bu Ratna. Terima kasih ya Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Bu Kiki. Iya. Selamat sampai tadi. Terima kasih. Beri aplaus buat Bu Kiki yang luar Terima biasa. kasih, terima Atas kasih. praktek coachingnya tadi. Lihat tadi alur ceritanya sudah terlihat natural sekali. Cuman kan karena memang kita dalam tahap latihan ya, jadi kadang-kadang pertanyaan bobotnya itu masih kelihatan. Aku letter luck dengan sono kalimatnya seperti itu. Kira-kira indikator keberhasilannya apa ini? Indikator keberhasilannya si
coachingnya ini Bu Ratna sudah menemukan permasalahannya sendiri. Saya hanya menggiring agar si coach ini bisa menemukan masalahnya sendiri, dan alhamdulillah Bu Ratna sudah menemukan permasalahannya sendiri, dan rencananya nanti akan konsisten dalam melakukan perubahan dalam pembelajaran. Luar biasa tadi saya amati praktek coachingnya. Jadi untuk rencana aksi dan solusi yang nantinya akan dilakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi juga saya lihat Bu Kiki di situ sudah mengembangkan kehadiran penuh dalam praktek coaching yang Bu Kiki lakukan. Sudah terlihat menjadi pendengar yang baik, juga sudah bisa memberikan motivasi kepada Bu Ratna sebagai coaching. Nah, selanjutnya mungkin Bu Kiki bisa memaksimalkan potensi tersebut di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Kamal dan Mbak Didi untuk waktunya sudah mengamati saya selama melakukan praktik coaching dengan Bu Ratna. Iya, terima kasih juga Bu Kiki dan Bu Ratna atas praktek coachingnya. Jadi ini memberikan pembelajaran untuk kita semua bahwa praktek coaching itu membutuhkan kompetensi agar masalahnya nanti terlihat dan bisa menemukan solusinya. Terima kasih. Semoga nanti solusinya bisa dilaksanakan menjadi aksi nyata dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Kiki. Sama-sama Pak. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan dokternya Pak? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ini Bu, saya ingin sharing kaitan dengan rubrik penilaian. Sudah dengar itu akan melaksanakan praktek coaching hari ini. Iya benar. Bisa Ibu bisa sharing itu rubrik penilaian? Bisa. Rencana saya rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada buku itu ingin mengetahui identifikasi yang potensi pada Bu Kiki agar saya itu bisa mudah mengidentifikasinya. Iya. Keberhasilannya bisa mendaftar identifikasi dari potensi yang ada iya, di nanti ya. betul, iya. Gimana Pak Kamal? Iya, baik Bu Ratna, semoga nanti praktek coachingnya berjalan lancar dan berfungsi. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bu Ratna kembangkan pada praktek coaching ini? Iya, rencananya sih Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan pada diri saya itu mencari potensi yang ada pada coach si Bu Kiki nanti. Di situ saya akan menggali biar apa ya, saya itu menggiring biar Bu Kiki itu bisa menemukan solusinya sendiri tanpa saya harus memberitahu gitu Pak. Iya. Luar biasa. Nah, kira-kira bagian kompetensi yang ingin diobservasi itu bagian yang mana? Kompetensi observasi yang ingin saya gali yaitu di situ mengidentifikasi kata kunci Pak, karena di situ saya jujur saja masih kesusahan di bagian itu. Iya. Oh, begitu ya. Bu Ratna, apa indikator ketercapaian yang ingin Bu Ratna capai setelah proses coaching dengan Bu Kiki nanti? Apakah ingin menggali potensi yang ada di Bu Kiki biar menemukan kreatifnya atau bagaimana? Iya Pak, rencana saya setelah nanti saya coaching atau observasi setelah itu bersama Bu Kiki, yaitu betul menggali potensi yang ada pada coaching si Bu Kiki itu. Kemudian setelah itu untuk pengimplementasian aksi nyatanya di kehidupan langsung, ya biar apa ya, tidak hanya berhenti di saat itu saja, biar selalu berkelanjutan gitu Pak. Iya, berkembang. Oke, siap, mantap, luar biasa Bu Ratna. Baik Bu Ratna, terima kasih atas waktunya. Silakan bisa dilanjutkan praktek coachingnya dengan Bu Kiki.
Terima kasih Bapak atas doanya dan motivasinya. Di sini juga saya menemukan apa ya, secara tidak langsung rencana-rencana apa yang akan saya lakukan nanti bersama Bu Kiki. Terima kasih ya Pak Dudin, Pak Kamal. Semoga berhasil Bu. Terima kasih. Bagaimana Bu Kiki kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ratna. Bagaimana dengan Bu Ratna? Alhamdulillah juga baik Bu. Oh iya, ada apa Bu Kiki pagi-pagi kesini? Saya mau berbincang-bincang dengan Bu Ratna. Apakah Bu Ratna hari ini ada waktu? Nah ya, alhamdulillah masih ada waktu kok. Iya, Bu ya Bu ya. Mm-mm. Iya. Di sini saya mau ngobrol sama Ibu mencari solusi tentang permasalahan dalam pembelajaran saya. Sekiranya ada masalah apa ya Bu? Kalau bisa saya bantu. Iya. Jadi saya di pembelajaran saya di kelas saya itu ya Bu, terutamanya anak itu ketika dalam pembelajaran itu anaknya kurang aktif, kemudian mereka juga ada beberapa yang tidak mengerjakan tugas, kemudian anaknya juga kalau pas pembelajaran ada yang tidur, ngobrol sendiri. Nah, tujuan saya di sini itu mau mencari solusi dari siapa tahu setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Ratna, saya mendapatkan solusi. Iya baik Bu. Sekiranya dari perbincangan kita, setidaknya saya bisa memberikan solusi di akhir perbincangan kita. Kiranya ada masalah apa Bu perihal anak-anak itu? Iya, jadi anak-anaknya itu kurang aktif dalam pembelajaran Bu. Mungkin selama pembelajaran saya kurang menerapkan pembelajaran yang aktif, kemudian yang berpihak kepada murid, kemudian metode yang saya gunakan juga tidak menyenangkan, kemudian medianya juga mungkin monoton, jadi sehingga membuat siswa itu menjadi bosan, kemudian menjadi kurang aktif seperti itu. Baik, setelah tadi saya dengarkan, Bu Kiki sudah mengetahui semua itu lah. Terus langkah selanjutnya apa yang akan Bu Kiki ambil? Iya, jadi rencana saya ya Bu ya, itu saya akan yang pertama itu akan melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian saya akan mengelompokkan anak, kemudian setelah dikelompokkan itu kan nanti anak bisa bertukar pikiran dengan temannya, jadi pembelajaran teman sejawat. Kemudian saya juga akan menggunakan metode yang menyenangkan, kemudian medianya juga nanti perlu saya update agar tidak monoton, kemudian ya seperti itu. Wah, kedengarannya cukup bagus juga. Apakah sudah Ibu lakukan? Ya, saya rencana akan melakukan dari besok ya Bu ya, akan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian nanti saya akan mengelompok-kelompokkan. Nah, setelah saya nanti melakukan itu, nanti saya akan melihat hasilnya seperti apa. Oke. Terus kira-kira dari langkah-langkah yang akan Ibu ambil tadi, berapa lama atau akan dilakukan kapan Bu langkah-langkah tersebut? Iya, besok Bu saya akan melakukannya. Nah, setelah saya akan melakukannya, nanti saya akan melihat hasilnya dari apa yang sudah saya terapkan itu memang hasilnya itu nyata. Jadi setelah saya menerapkan pembelajaran yang berbeda kepada murid, kemudian mengelompokkan siswa, kemudian saya menggunakan media yang menyenangkan, metode yang menarik yang membuat siswa menjadi aktif itu siswanya sekarang cenderung lebih aktif dari sebelumnya. Nah, mereka juga lebih ceria dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali itu kedengarannya Bu. Oke. Kemudian ada pihak lain nggak yang maksudnya untuk mendukung langkah-langkah Bu Guru tadi? Iya. Tentu saja semua warga sekolah mendukung ya Bu ya, terutama dari kepala sekolah, kemudian
rekan sejawat. Tidak hanya itu, yang mendukung juga wali muridnya, itu juga penting ya Bu ya. Bukan hanya dari sekolahan saja, juga dari rumahnya ya Bu ya, dari rumahnya si siswa ini juga harus ada dukungan dari orang tuanya. Oh ya, berarti peran wali murid juga sangat itu ya Bu di sini ya? Iya, harus. Iya. Oke, itu panjenengan bekerjasama atau kolaborasi dengan, tapi kan kita sekolah sudah otomatis kan di instansi panjenengan, rekan sejawat juga udah. Kemudian wali murid itu bagaimana sih panjenengan cara pendekatan kepada wali murid tersebut? Iya, jadi kita kan ada grup ya, ada grup kelas. Nah, dari grup situlah saya memberikan info, kadang juga melalui WA pribadi kayak gitu Bu. Kalau enggak bisa saya kumpulkan di sekolahan seperti itu. Biasanya saya melakukan seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Kiki. Berarti tidak jarang panjenengan mengumpulkan wali murid juga ya di sekolahan itu ya? Iya. Ya, berarti sangat bagus menurut saya sih. Kemudian sejauh ini yang langkah-langkah tadi Bu Kiki yang sudah diterapkan itu sudah mencapai rating berapa Bu? Kalau misalnya di rating itu sudah di angka 8 itu. Bagus, iya. Kemudian langkah selanjutnya untuk langkah-langkah yang tadi sudah berhasil, apakah Bu Kiki mau berhenti saja di saat ada masalah itu atau bagaimana Bu lanjutannya? Tentu saja saya tidak berhenti ya Bu ya, akan terus berjalan dan mengikuti perkembangan zaman dan terus mengupdate metode dan media pembelajaran yang terkini gitu ya Bu ya. Wah, bagus sekali. Ya, saya rasa Bu Kiki sudah mampu mengatasi masalah Bu Kiki sendiri tanpa saya memberikan solusi. Ya, Bu Kiki sudah bisa menyusun rencana sendiri dan semoga itu bisa berhasil ya Bu. Ya, amin. Terima kasih Ibu. Oke. Bagaimana Bu setelah perbincangan ini? Saya sangat senang sekali, sangat lega setelah saya berbincang dengan Bu Ratna. Saya pikirannya jadi terbuka gitu. Saya sangat senang. Saya sudah menemukan solusinya. Ya, semoga bermanfaat ya Bu, dan jangan sungkan untuk selalu sharing sama saya. Saya siap jika saya ada waktu. Begitupun juga jika kita kan saling ya Bu di instansi, maka kita bisa saling sharing ya, dan bisa mendapatkan solusi dalam setiap permasalahan kita ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Ratna. Jika nanti saya membutuhkan peran Bu Ratna lagi, mohon kiranya Bu Ratna bersedia ya. Iya, terima kasih Bu Ratna. Saya mohon izin ke kelas dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Ratna. Pertama saya beri apresiasi yang luar biasa untuk kegiatan praktek coach yang baru saja Bu Ratna laksanakan dengan Bu Rizky. Tentu Bu Ratna sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur cerita dan percakapan yang sudah menjurus pada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu khusus kepada Bu Ratna selaku coach. Menurut Bu Ratna, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi dengan Bu Rizky yang Bu Ratna pahami itu apa indikatornya? Sejauh tadi perbincangan yang sudah kami lakukan bersama Bu Kiki, indikator yang sudah dicapai dari solusi dari Bu Kiki sudah menemukan solusi dari setiap permasalahan dia Pak. Beliau sudah menemukan solusinya sendiri. Kemudian katanya beliau juga akan melaksanakan aksi nyatanya, mengimplementasikan langsung di kelas dan secara konsisten. Baik, luar biasa. Oh, berarti tadi dari obrolan tadi yang berlangsung itu Bu Ratna itu tidak memberi solusi, tapi Kiki menemukan solusinya sendiri. Iya Pak, betul sekali. Saya hanya menggiring dari setiap permasalahan itu dan
beliau menemukan sendiri solusinya ya. Luar biasa loh, tadi obrolannya saya dengarkan itu wah mengalir sekali, dan kemudian sampai ke titik dimana Bu Kiki menemukan solusinya sendiri. Dan kalau tidak salah tadi saya mendengar bahwa Bu Kiki akan langsung mempraktekannya di kelas. Betul, Pak. Secara konsisten dan berlanjut Iya. sendiri. Iya. Kalau dari saya pengalaman Sepertinya sudah cukup Bu untuk kegiatan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih, sukses selalu untuk Bapak. Amin. Saya sampaikan juga terima kasih kembali ya Pak atas kerjasamanya. Selamat siang Mbak Didi. selamat siang Bu Kiki, Bu Ratna, selamat siang. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah masih sehat. Bagaimana Bu Kiki dan Bu Ratna, sehat? Alhamdulillah. Selalu sehat ya. Semangat terus kita ya. Luar biasa. Dengan Pak Didi akan melakukan praktek coaching ya Iya, dengan betul, Bu. Pak Kamal. Iya. Ini saya mau sharing tentang penilaian, rubrik penilaian. Rubrik penilaian apa yang nantinya akan Pak bikin? Iya Ibu. Iya, Ya saya sharing Ibu. Publik penilaian nanti yang ingin saya kembangkan itu saya ingin nilainya itu lebih spesifik gitu Ibu. Biar nanti saya bisa mengidentifikasi tingkat keberhasilannya sejauh mana saya dapat menggali potensi yang ada pada diri Pak Kamal nanti gitu. Kemudian kompetensi coaching yang akan digali itu perihal apa Pak? Pada pertanyaan bobot saya ingin mampu mempertanyakan pertanyaan yang bobot yang bisa membawa Pak Kamal menggali potensinya itu. Ya, indikator pencapaian apa yang ingin Pak Abidin gali dari Pak Kamal nanti pas waktu coaching? Iya, sebenarnya kan saya agak bingung itu pada pertanyaan berbobot itu. Saya ingin mengobservasi sejauh mana titik-titik poin-poin kata-kata kunci yang bisa saya gunakan itu karena saya bingung itu Bu. Jadi saya harap nanti ketercapaiannya saya mampu menggali apa yang ada di Pak Kamal, biar bisa memunculkan potensi terbaiknya dan bisa mempraktekannya di aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam praktek di kelas seperti itu. Oh ya lah, tadi kira-kira yang membuat masih bingung dari kata kunci apa yang dalam menggali potensi Pak? Observasi. Saya itu bingung ketika kadang-kadang ketika ada yang cerita gitu, saya mau solusinya kan kita harus sudah tahu solusinya apa, kemudian kita mengarahkan. Nah, tapi kata-kata kunci untuk mengarahkan itu kadang-kadang saya bingung. Jadi itu memang kelemahannya saya, jadi saya harus belajar lagi memang agar dapat mencari kata-kata kunci yang pas untuk mengarahkan nanti Pak Kamal biar bisa menggali potensinya itu. Mohon doanya Ibu nanti biar praktek coachingnya itu bisa berjalan dengan lancar. Iya Pak, kami doakan semoga sukses, lancar dan bisa menemui harapan-harapan yang akan Bapak tuju. Siap Ibu. Selamat siang Pak Bidin. Selamat siang Pak Kamal. Sehat Pak Kamal. Alhamdulillah sehat Pak. Seger banget kayaknya hari ini. Tidak juga Pak, ini lumayan pusing. Oh, ada apa Pak Kamal? Eh, Sampai pusing. Iya Pak, jadi begini, saya ingin ngobrol terkait permasalahannya saya hadapi di kelas. Jadi ini terkait kebiasaan yang sudah saya terapkan di kelas saya. Gitu, Pak. Praktek pembiasaan di kelas ya. Iya betul. Saya sudah praktek di kelas saya. Betul Pak. Iya, saya praktekkan sebagai anak-anak antusias sekali praktek pembiasaan. Khusus sama sendiri. Kalau ada yang nggak punya itu, tapi salah satu baku mesti aja. Iya Pak. Terima kasih kalau Pak Bidin sudah ikut mengimplementasikan pembiasaan tersebut. Tapi yang saya lihat itu banyak teman-teman guru ketika melaksanakan pembiasaan itu belum maksimal Pak. Belum maksimal itu gimana? Jadi contoh kecilnya itu ketika anak-anak melaksanakan pembiasaan misalnya saja baris ketika mau masuk kelas itu
sering saya lihat mereka melakukan sendiri, jadi belum ada guru di situ. Dibiarkan gitu ya, Betul itu sekali. masih rekod sendiri mungkin. Iya, bahkan masih banyak yang belum datang. Ya memang biasanya kalau pagi-pagi kayak gitu bakal masih pada rekor aja ya, makan, sarapan, datangnya terburu-buru, jadi ya, banyak yang harus dipersiapkan di kantor. Iya, betul. Ada lagi yang dilanggar sama rekan-rekan sama di sekolah kita. Jadi saya ingin ketika pembiasaan itu dilaksanakan itu bapak ibu guru atau wali kelasnya ikut mendampingi, jadi anak-anak bisa ikut pergi, tidak pakai selayar sendiri. Kira-kira apa yang harus dilakukan sebelum apa? Kalau yang selama ini sudah saya lakukan itu, memang saya sudah mencerita salah satunya dengan Bina dan beberapa teman yang lain, tapi belum saya sampaikan secara resmi ketika rapat sekolah itu belum. Itu sering ngobrol sama teman-teman yang gitu ya? Iya, Disampaikan. baru beberapa Pak, termasuk dengan salah satunya. Pernah dicoba di forum resmi diobrolkan gitu Bapak? Iya, kebetulan belum Pak. Gimana? Mau dicoba? Menurut Pak Bidin kira-kira bagus nggak Bagus itu kalau semuanya disampaikan di forum resmi kan biasanya kalau diajak ngobrol kan mungkin mungkin hanya terkeluh kesah seperti itu, tapi kalau di forum resmi kan biasanya ini sebuah ajakan. Kalau menurut Pak Bidin bagus ya, nanti saya coba Pak, saya sampaikan kebiasaan ini ketika ada rapat sekolah, nanti saya sisipkan di situ. Rencananya gimana itu Pak? Mau apa yang mau disampaikan? Rencananya seperti apa? Jadi rencananya yang akan saya sampaikan nanti adalah saya akan menyusun dulu terkait program yang akan saya sampaikan. Setelah saya susun, nanti saya sampaikan di forum rapat sekolah biar kepala sekolah dan teman-teman guru lebih mengerti, lebih paham terkait kebiasaan yang saya laksanakan. Rencananya seperti apa itu Pak? Apa yang mau disampaikan sama rekan-rekan? Yang ingin saya sampaikan adalah terkait pembiasaan-pembiasaan positif atau budaya positif yang menurut saya ini penting untuk menemukan karakter siswa biar lebih baik lah sesuai dengan profil belajar Pancasila. Pembiasaan positif ya. Iya. Amal dapat materi dari mana itu pembiasaan positif itu Pak? Jadi kebetulan saya akan mengikuti pendidikan bergerak. Wah ya. Saya dapat materi dari situ Pak. Bukan materi yang berkaitan dengan kebiasaan. Iya, ada kebetulan ada modul yang mempelajari tentang budaya positif di sekolah. Kapan Pak Amal mau dibuat materinya? Akan saya buat secepatnya Pak. Mungkin nanti setelah pulang sekolah atau nanti malam akan saya susun biar nanti ketika menyampaikan di forum itu sudah betul-betul siap. Ada lagi yang mau disiapkan Bapak? Saya juga butuh dukungannya dari teman guru untuk merevisi atau untuk mengoreksi apa yang sudah saya susun. Mungkin barangkali Pak Bidin berkenan nanti mengoreksi terkait program yang saya buat. Saya ada foto-foto kegiatan pembiasaan, nanti saya kirim aja ke Bapak biar menambah kontennya nanti itu di kanvanya Bapak biar lebih ramai mungkin Pak. Iya, terima kasih Pak atas dukungannya. Gimana Bapak? Terinspirasi? Iya, semoga Obrolan kita ini. iya dari apa yang sudah kita obroli ya, apa yang sudah saya utarakan ke Bapak terkait masalah saya, alhamdulillah sudah sedikit menemukan titik terang, sudah dapat gambaran tentang solusi apa yang saya dari permasalahan yang saya alami di kelas. Kita masih ucapkan terima kasih untuk waktunya karena sudah mau menerima saya dengan sepenuh hati, mau mendengarkan cerita saya, juga sudah memberi motivasi dan dukungan supaya saya bisa melaksanakan program ini dengan baik dan bisa diterima oleh teman-teman. Pasti bisa. Selamat mencobanya Pak Amal. Selamat berkursi nanti buat materinya.
Ya, terima kasih Pak Din. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya permisi dulu karena saya juga harus mengerjakan tugas yang lain. Ya, sehat Pak Amal. Tunggu Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya Pak Din, Ya Ibu. sangat bagus sekali tadi Terima kasih. coachingnya. Dari yang saya amati, alur perbincangan tadi sudah memenuhi semua kriteria dari Tirta ya Pak ya. Terima kasih dari sini, Bu. Iya, sangat bagus sekali. Kemudian menurut Pak Didin, dari perbincangan tadi, indikatornya sudah tertemukan itu Pak? Indikatornya apa? Saya mencoba sepenuhnya untuk hadir mendengarkan dengan sepenuh hati perbincangan tadi, permasalahan dari Pak Kamal. Kemudian saya mencoba mencari kata kunci, menahan diri untuk tidak memberikan solusi, walaupun sebenarnya sudah mengetahui bahwa beliau itu calon guru penggerak. Dia sudah mengetahui banyak materi guru penggerak yang bisa disampaikan dan diterapkan di sekolah, tapi saya mencari kata kunci yang pas biar Pak Kamal menemukan sendiri dari solusi-solusi yang dibutuhkan. Iya. Ya, tadi coaching yang dilakukan Pak Didin dengan Pak Kamal itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian pertanyaannya juga sudah runtun. Tadi juga Pak Didin sudah, Pak Kamal juga sudah menemukan solusinya dari permasalahannya dan akan mengimplementasikan dan akan konsisten ya Pak ya. Semoga Pak Kamal berhasil mengimplementasikannya. Ya Ibu, Pak Kamal mungkin menemukan solusi dari permasalahan beliau yang gelisah karena teman-temannya itu tidak melakukan pembiasaan, tidak mendampingi kegiatan pembiasaan yang selalu dilaksanakan di hari-hari. Jadi beliau kemudian menemukan solusi bahwa mau disampaikan ketika rapat bahwa budaya positif memang harus dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu Ibu. Terima kasih Ibu atas observasinya, pengamatannya hari ini. Termasuk juga koreksi-koreksinya, nanti dikoreksi buat saya biar saya bisa lebih. Oke, sama-sama Pak. Semoga Pak Bidin bisa menjadi seorang coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Ibu atas doanya. Iya. Terima kasih Pak. Terima terus. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kamal. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Ratna dan Bu Kiki. Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong Bu Kiki dan Bu Ratna bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Kamal Pak. Kan dengan katanya mau itu ya melakukan coaching dengan Pak Bidin, apa betul? Betul sekali. Iya. Kira-kira dalam kegiatan tersebut ada rubrik penilaiannya nggak Pak? Ada Bu. Di antaranya apa Pak? Iya. Jadi rubrik penilaian yang nanti akan saya gunakan ketika praktek coaching itu saya akan lebih spesifik terkait menggali potensi pada Pak Bidin. Oke, kompetensi yang dimaksud tersebut itu apa Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari Pak Bidin itu bagaimana saya bisa mengembangkan, memberikan pertanyaan berbobot dan bisa menggali potensi pada Pak Bidin sebagai coach. Kompetensi mana yang ingin diobservasi oleh Pak Kamal? Baik. Jadi kompetensi yang ingin saya observasi dari kegiatan ini adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot ketika praktek coaching nanti dengan Pak Bidin. Kemudian bagaimana saya bisa menemukan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Pak Bidin. Ini saya tanya lagi ya Pak ya. Untuk indikator ketercapaian apa yang ingin Pak Kamal gali dari si Pak Bidin? Ya, jadi untuk indikator ketercapaian yang ingin saya gali dari Pak Bidin adalah bagaimana saya bisa menggali ide kreatif dan dapat mengidentifikasi rencana
aksi yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Bidin sebagai koci. Oke, semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak, dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Kamal. Ibu. Halo Pak Kamal. Ya, halo juga Pak Bidin. Sehat Pak Kamal? Alhamdulillah Pak Bidin. Saya mau ngobrol nih Pak, ada waktu betul. Waktu itu nanti mau ngobrol dengan saya, ada apa ya Pak? Ini Pak, saya ingin cerita, banyak cerita ini Pak. Kaitan KKG Pak. Waduh, cerita tentang KKG. Bagaimana itu Pak? Iya, ini kaitan KKG besok. Kebetulan saya dapat jatah untuk memberikan materi Pak. Tapi Iya. saya bingung ini Pak, mau bahas materi apa gitu Pak. Masih bingung ya Pak? Padahal Pak Bidin kan sudah biasa ngisi forum ya Pak? Iya, biasa ngisi forum, cuman kalau materinya nggak ada kan saya mau ngomong apa Pak? Iya, itu juga sih. Jadi Pak Bidin ini masih bingung terkait materi yang akan disampaikan pada KKG besok. Pak Bidin kan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak kan ya? Iya Pak, saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Pak. Barangkali dalam pendidikan itu banyak materi yang bisa disampaikan kepada teman-teman ketika mereka mungkin nanti Pak. Nah, saya ingat-ingat Bapak. Mungkin materi apa yang kira-kira belum pernah disampaikan ke KKG itu terkait pembelajaran, terkait metode mengajar dan sebagainya. Iya Pak, ada benar Pak. Ada materi yang memang belum disampaikan gitu biasanya KKG Bapak. Kayaknya pas itu Pak. Materi apa itu Pak? Itu mungkin filosofi Ki Hajar Dewantara yang Tuturi Handayani, Ngaso Sunggulojo, Majamangun Karso, Tuturi Handayani kayaknya belum pernah dibahas. Kemudian kayaknya relate banget itu dengan kurikulum yang sedang dijalankan sekarang, kurikulum Merdeka kayaknya kan berpatokannya sama itu, filosofi Ki Hajar Dewantara itu Pak. Nanti ketika pelaksanaan KKG itu rencananya akan seperti apa Pak? Dari Ya. materi tersebut. Nanti saya materinya, nanti saya kan dapat tugas-tugas itu di pas kegiatan guru penggerak. Ada tugas yang saya upload seperti itu kaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin nanti saya ambil dari tugas saya yang kemarin saya gunakan untuk presentasi di ruang kolaborasi dan saya sampaikan lagi di kegiatan KKG besok nanti Bapak. Selain hal-hal tersebut, ada lagi Pak? Mungkin nanti saya tambah itu dengan potret-potret yang asli dari kegiatan-kegiatan di sekolah. Kemudian saya tempelkan kan kalau penggerak kan pakai Canva itu Pak. Lalu tugas-tugasnya pakai Canva. Mungkin nanti saya tambahkan konten-konten Canva biar nanti kelihatan lebih menarik gitu Bapak dengan contoh-contoh yang nyata. Bagus sekali itu Pak, luar biasa. Jadi saya juga lihat beberapa teman saya itu menggunakan aplikasi Canva, aplikasi PowerPoint. Memang guru-guru sekarang yang bisa mengikuti pendidikan guru penggerak itu luar biasa sekali. Ya, saya yakin Pak Bidin terima kasih sudah menguasai sekali aplikasi Canva ini. Ya, karena ya mana lagi memang tugas-tugas di guru penggerak itu semuanya kontennya pakai itu Bapak, pakai Canva. Ya iman-iman kalau akun belajar IT yang sudah diberikan sama Kemdikbud tidak kita manfaatkan. Kan Canva-nya itu sudah free itu Pak. Kira-kira mulai kapan nih Pak Bidin akan menyusun materi? Ini nanti sore Bapak. Nanti kalau anak-anak lagi pada main mungkin nanti saya kerjakan. Kalau nggak selesai ya nanti nunggu anak-anak pada tidur nanti saya kerjakan lagi Pak. Semoga nanti ketika menyusun materi itu berjalan lancar sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Kira-kira untuk mengoreksi hasil pekerjaan Pak Bidin nanti Pak Bidin akan meminta bantuan pada Ya, siapa? itu Bapak. Ini salah satu tujuan saya ngobrol sama Bapak biar nanti Bapak bisa membantu gitu Pak. Iya, kalau sekiranya saya bisa membantu, ya nanti saya bantu sesuai kemampuan saya Pak. Ini Bapak nanti saya minta tolong nanti kalau barangkali nanti malam sudah bisa saya selesaikan Canva-nya nanti saya kirim ke Bapak. Minta tolong dikoreksi kalau ada foto yang kurang atau kontennya yang kurang. Bapak kan sudah guru penggerak lebih dulu Pak dari saya Pak. Ya, saya Pak Nanti Bidin.
itu ditambahkan nih Pak. Iya, nanti saya lihat, saya buka, saya lihat. Syukur-syukur sih tidak ada revisi kan, jadi tidak perlu lagi menambahkan sesuatu. Terima kasih Bapak, ini saya jadi terinspirasi ini. Lewat ngobrol tadi saya dapat ide untuk dapat materi yang nanti bisa saya sampaikan besok pas dengan PKG besok Bapak. Iya, saya juga bersyukur apabila Pak Bidin sudah menemukan pencerahan terkait materi yang akan disampaikan pada kegiatan PKG. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mau lanjut ke kelas dulu. Jadi Pak Bidin sudah menemukan solusi dari problem tadi. Sudah Bapak, saya tahu saya sudah dapat ide dari materi yang saya bingungkan mau saya sampaikan. Nanti sore insya Allah saya buat. Nanti pas Sabtu besok pagi saya bisa menyampaikan. Mohon doanya juga agar saya bisa menyampaikannya dengan baik Bapak. Ya, luar biasa. Saya ikut senang bisa menginspirasi. Ya, semoga nanti materinya selesai dengan baik dan dapat disampaikan. Saya tunggu hasilnya Pak. Siap Bapak. Ya. Mohon Bapak. Tadi Pak Kamal sudah melakukan praktek coaching ya dengan Pak Abidin, kemudian Pak Kamal sendiri sebagai coach itu sudah runtut dalam memberikan pertanyaan kepada si coachnya Pak Abidin. Kemudian si coachnya ini juga sudah, saya lihat tadi sudah menemukan permasalahan, menemukan solusinya dari permasalahannya ya Pak ya. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Kiki dan Bu Ratna atas apresiasinya pada saya. Jadi yang sudah saya lakukan tadi, saya mencoba jadi pendengar yang baik, mencoba hadir sepenuhnya ketika Pak Bidin minta bantuan kepada saya. Saya juga sudah istilahnya tidak memberikan solusi kepada Pak Bidin terkait permasalahan yang beliau hadapi, walaupun sebetulnya saya juga sudah punya solusinya sebetulnya, tapi saya tidak langsung memberikannya, biar Pak Bidin sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Itu ya. Kami menikmati obrolannya, banyak yang saya gali dari beliau. Dia orangnya luar biasa. Ya mungkin sekedar sedikit masukan ya Pak dari kami. Alangkah baiknya jika pada akhir perbincangan itu selain memberikan celah untuk menemukan solusi dari permasalahannya beliau, itu Pak Kamal itu memberikan motivasi, ya motivasi terus agar terus semangat, terus memberikan kesempatan pada Pak Bidin itu biar nggak segan dalam sharing dengan panjenengan gitu. Iya, itu. Jadi tadi yang kami lakukan, saya coba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Bidin, biar Pak Bidin sendiri menemukan ide kreatif, menggali potensi yang ada pada dirinya. Kemudian saya mencoba menerapkan alur kita dalam melaksanakan coaching yang tadi sudah saya laksanakan dengan Pak Bidin. Alhamdulillah, menurut saya walaupun masih banyak kekurangan, saya mencoba melakukannya dengan maksimal sesuai kemampuan saya. Terima kasih pada Bu Ratna atas masukannya. Semoga nanti di kegiatan-kegiatan coaching yang lain saya bisa lakukan dari semoga telah menjadi itu ya Pak, seorang coaching yang lebih baik lagi dan jam terbangnya lebih tinggi lagi.